Assalamualaikum Aa Gim. Ya, waalaikumsalam. Sehat A? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Nuhun. Jawabnya apa ya kalau nuhun sama apa? Ya, nuhun sama-sama. terima kasih. Terima kasih. Kalau saya bilang sama-sama A, begitu? Apapun yang keluar dari hati, welcome. Pasti akan sampai ke hati. Alhamdulillah. Apa kabar Teh Vivi, baik-baik? Saya alhamdulillah baik. Aa baru punya cucu kembar nih. Saya dengar dari Gaida ya. Alhamdulillah Gaida. Laki perempuan atau perempuan gimana? Laki-laki dua-duanya. Dua-duanya laki-laki ya. Jadi 3 cucu sekarang sudah kakek. 1 cucu perempuan Nifa, Iya. betul ya. Kemudian yang 2 dinamakan siapa katanya? Ziran dan Zirin supaya gampang aja. Apa artinya Ziran dan Zirin? Itu ada rahasia ibu bapaknya. Oh iya. Kalau sekarang Aa bilang tadi bilang Vi di sini pesantren Darut Tauhid semakin ramai begitu. Sementara kalau beberapa waktu lalu orang selalu mengatakan bahwa ini Darut Tauhid sepi loh. Gitu loh, sekarang sepi. Nah, tapi justru kebalikan. Bedanya dulu dengan sekarang ya. Dulu tuh maksudnya sebelum zaman heboh. Kalau dulu orang berdatangan ke sini hanya ingin lihat Aa Gim dan lihat Aa Gim dengan Teh Nini. Bedanya sekarang mereka ingin belajar. Belajar ilmu tauhid, belajar mengenal Allah. Itulah yang membedakan. Dan saya bahagia dengan kondisi ini. Tidak apa-apa begitu ya, maksudnya ya kan bagaimanapun juga ikon Darut Tauhid adalah Aa Gim dan Teh Nini begitu. Justru kesalahan dakwah saya dulu, orang terlalu fokus kepada saya dan keluarga, perkiraan begitu ya. Sehingga kalau ada tindakan yang tidak cocok dengan keinginan para jamaah, mereka jadi marah. Harusnya dakwah itu mengajak orang kenal ke Allah, kenal kepada suri tauladan Rasulullah. Dan saya hanya cuma penyampai. Nah, kesalahan itu yang direvisi. Saya bersyukur sekarang orang yang datang ke pesantren ini niatnya belajar, banyak penghafal Quran, dan rata-rata ingin kenal dengan Allah dengan baik, ingin hidupnya tuh mantap, tenang. Dulu saya susah ngajarkan ketenangan karena sendiri kurang tenang. Ya. Kurang tenang antara kurun waktu 2001 hingga 2006 ya. 2001 itu puncak popularitas Aa Gim hingga 2006 itu. Jadi Darut Tauhid itu begini ya, fasenya. Pertama Darut Tauhid awal. Saya mulai bangun pesantren ini tahun 90. Itu selama 6 tahun tuh benar belajar ingin dekat dengan Allah, walaupun ilmu masih terbatas waktu itu ya. Sampai kurang lebih 6 tahun, 7 tahun. Nah, sesudah itu 96 mulai kita dikenal sebagian orang. 99 saya mulai masuk ke TV, 2000 sudah diuji babak kedua. Itu babak pertama babak Darut Tauhid awal, babak kedua babak Darut Duit. Darut Duit, iya, itu antara tahun 2000-an ke atas ya? Iya, sampai 2006. Itu saat Allah menguji kami dengan dunia dibuka. Popularitas dikasih, dunianya juga, harta melimpah ruah, perusahaan, dan sebagainya, orang banyak. Dan itu saya merasakan itu saat terburuk dari ketauhidan. Yang tadinya fokus ke Allah, sekarang jadi fokus ke penilaian makhluk. Fokus ke penilaian orang, penonton, jadi lebih ke artifisial, ke kemasan. Allah Maha tahu, Allah Maha baik, lalu disentuhlah dengan kemurahannya. Masuk ke babak 2007 akhir, namanya babak belur ya. Babak belur untuk Aa Gim dan keluarga. Kalau bisa dibilang seperti itu, rasanya seperti itu tidak? Awalnya begitu. Awalnya. Karena awalnya pegangannya duniawi sih ya. Pegangannya popularitas, ya kekaguman orang. Dan Allah Maha baik. Sehingga diluruskan lagi niatnya. Apa yang menjadi Tuhan-Tuhan saya waktu itu, oleh Allah mulai diambilin. Menuhankan popularitas, diambil. Menuhankan kekaguman ibu-ibu, dibalikan hatinya ibu-ibu jadi pada ngambek. Menuhankan perusahaan oleh Allah, sebagian dibuat oleh. Menuhankan tabungan, kekayaan oleh Allah, ditakdirkan mendengar Ustadz Yusuf Mansur sehingga sedekah aja habis itu harta dalam 1-2 hari. Ini karunia Allah ya. Aa tadi mengatakan kekaguman ibu-ibu itu tiba-tiba dibalik begitu ya. Itu karunia Allah. Karena
pujian, kekaguman orang tuh membuat kita jadi nggak bisa jujur melihat diri kita sendiri. Nah, sekarang saya bisa mengerti bahwa pujian, penghargaan, popularitas, kekaguman, kalau tidak kuat fondasinya, itu cenderung, maaf ya, bahasa galaknya, cenderung hidup kita jadi munafik. Jadi hidup tuh hanya sibuk membangun kemasan aja, supaya orang tetap tertarik ke kita, supaya orang tetap, ini tidak benar. Dan AA merasa menjadi bagian dari kemunafikan itu? Iya, iya. Saya sekian waktu hanyut dalam penilaian makhluk, ya, dan itu letih sekali. Jadi tidak normal hidupnya. Keluarga nggak keurus dengan baik. Ke anak-anak juga bagusnya ya kalau ada kameramen aja begini. Jadi cenderung kemasan, dan anak-anak tahu itu, bisa merasakan. Ke orang tua nggak begitu punya waktu perhatian. Pesantren nyaris nggak keurus ya. Kalau bicara soal anak-anak ya. Tunggu dulu, tapi hidup mana, itu tuh capek. Ya, pada saat itu kan. Capek ya. Itu ya waktu itu. Capek ya, walaupun orang wah gimana lah. Dunia mah populer, tapi masih saya ingat dalam rekaman ingatan kita. Ya, dan saya sedih waktu, kenapa hidup saya jadi begini? Ya, beda dengan dulu, membangun pesantren tuh enak, adem. Kok sekarang jadi capek, gersang gitu. Padahal di luar lagi rame-ramenya orang yang datang. Sekarang kan juga, maksudnya AA juga tidak kalah sibuk. Terakhir baru pulang dari Kanada, begitu ya. Ada dakwah, syiar, begitu. Kemudian sibuk juga tentunya dengan keluarga, punya 2 keluarga, anak 11, cucu 3, begitu. Nah itu bagaimana bagi waktunya sekarang? Sekarang jauh lebih nyaman, nikmat. Karena bukan sibuk untuk dinilai orang. Ya, jadi semuanya mudah-mudahan ya diterima dari hati, seperti mau berkhidmat ke orang tua. Karena saya memang belajar pakai hati, ini kesempatan yang tidak ternilai. Ngurus anak-anak ya sesudah sekian tahun dievaluasi kurang tepat gitu ya. Sekarang mumpung ada umur bisa ngurus. Juga ngurus pesantren, ini kan amanah dari Allah. Jadi sekarang itu lebih menikmati, ini tuh jadi jalan pendekat saya ke Allah. Ngurus anak, jalan takarub ke Allah. Dakwah, jalan takarub ke Allah. Kalau dulu ya bengkok niatnya. Ngurus anak ya supaya kelihatan bapak yang baik gitu kan, ngurus perusahaan supaya kelihatan pengusaha profesional. Jadi capek hidup topeng kayak kalau gitu. Sekarang ngurus anaknya tuh bagaimana secara spesifik seperti apa begitu? Nah, misal ya kalau nyapanya sekarang nyapa lebih enak. Kalau dulu kan sebagai kayak yang ngeguruin, sekarang kita bisa lebih nyaman, nyambung, mendengar curhat ya, masing-masing anak leluasa. Saya juga ngantar anak-anak sekolah lebih enak karena ya nggak perlu diketahui orang lah ya, bisa nganter, bisa ngobrol, bisa makan sama-sama. Siapa yang AA masih antar ke sekolah nih dari 11 anak nih ya? Vira dengan yang SD, kalau Jakarta ya yang dua-duanya itu kita dengan Kaisan. Oke, itu masih AA antar kalau sedang... Ya sekuat tenaga saya ngantar, karena kan penting sekali kebersamaan, lagi ngebonceng, lagi apa gitu. Yang kalau dulu mah nggak kepikir gitu tuh ya.